Halo semuanya, selamat datang di video presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 dan di video kali ini kita mau membahas tentang topik yang mungkin kedengarannya simple, tapi ternyata memiliki dampak yang besar loh bagi dunia kearsipan, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal dalam kerjasama tim pengelola arsip. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Halo, saya Kansa. Saya Galia. Saya Bila. Halo, aku Rinjani. Halo, aku Farid. Oke, selanjutnya Elgalia bakal ngejelasin latar belakang terlebih dahulu. Kenapa sih komunikasi itu penting dalam manajemen arsip? Jadi arsip itu bukan hanya disimpan di dalam lemari atau folder aja, tetapi di baliknya itu terdapat tim yang berkoordinasi setiap hari. Siapa yang filling, siapa yang bertribal, dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, kalau komunikasi antar anggota tim itu buruk, entah karena instruksi yang tidak tepat atau bahasa tubuh yang bisa membuat orang lain ambigu, itu akan berdampak langsung kepada arsip itu sendiri. Dokumen bisa salah tempat, informasi tidak sampai, dan kerjasama tim jadi berantakan. Makanya, komunikasi yang baik verbal maupun non-verbal, itu menjadi fondasi utama dalam pengelolaan arsip yang profesional. Jadi di sini aku bakal ngejelasin komunikasi verbal, yaitu komunikasi bisa secara lisan atau tulisan. Dalam konteks tim kearsipan itu bentuknya ada banyak banget. Misalnya, contohnya yang pertama, instruksi lisan dari para anggota tim untuk pembagian tugas. Bisa juga lewat tulisan, email, catatan dinas, atau lewat arsip yang harus ditulis dengan jelas dan benar. Ada juga yang perlu diperhatiin dalam komunikasi verbal. Contohnya itu ada 3. Yang pertama itu penjelasan. Kita harus ngomong dengan kata-kata yang gak ambigu. Yang kedua itu ada ketepatan, informasi yang akurat. Dan yang terakhir itu ada nada bicara yang profesional. Itu penting banget. Apalagi di lingkungan kerja formal, contohnya kayak kantor arsip. Dalam komunikasi nonverbal itu kebalikannya, yaitu komunikasi yang terjadi tanpa kata-kata. Tapi jangan salah, justru itu yang paling berpengaruh. Dalam tim kearsipan, komunikasi nonverbal itu bisa muncul dalam banyak bentuk. Pertama, bahasa tubuh. Misalnya nih, kita lagi dengerin instruksi dari atasan. Badan kita tuh sambil condong ke depan dan sambil mengangguk. Itu tandanya kita serius dan paham. Tetapi, kalau misalnya kita sambil senderan ke kursi, tangan kita silang, dan pandangan kita kemana-mana, itu tandanya kita itu nggak respect ataupun nggak peduli. Lalu yang kedua, itu ada ekspresi wajah. Misalnya nih, kita senyum kepada tamu yang lagi meminjam arsip. Kelihatannya sih simple, tapi itu mempunyai dampak besar ke kesan profesional. Ketiga, itu ada kontak mata. Ketika atasan lagi ngasih instruksi, ada tim yang melakukan eye contact, itu menunjukkan kalau mereka itu terlibat dan serius. Lalu yang terakhir, itu ada gestur tangan, dipakai untuk memperjelas penjelasan verbal, bukan menggantikannya. Ini dokumen yang dibutuhkan tuh. Bagus. Nah, itu adalah contoh komunikasi yang buruk. Yang benar itu seperti ini. Jadi Bu, ini dokumen yang diminta. Farid, tolong pastiin dokumen profil ditaruh di rak nomor 3 ya. Terus juga pastiin labelnya sesuai sama raknya. Baik Bu. Nah, apa yang kita lihat bagusan sebenarnya sejalan banget dengan teori komunikasi yang dikemukakan oleh Albert Markham, yaitu efektivitasnya itu ditentukan oleh 3 komponen, yaitu yang pertama 70% dari cara kita bicara atau kata-kata, 38% dari intonasi dan atau cara kita ngomong, dan 55% ditentukan oleh bahasa tubuh. Ini artinya separuh dari pesan yang kita sampaikan saat berkomunikasi itu bukan datang dari cara kita membawakannya, melainkan bagaimana diri kita membawakannya. Dalam konteks tim komunikasi ini sangat relevan banget. Contohnya, koordinator yang memberikan instruksi dengan bahasa tubuh yang jelas, kontak mata yang jelas, intonasi yang jelas, ini lebih efektif daripada cuma menggunakan bahasa yang benar tapi bahasa tubuh yang tidak jelas. Dari hal ini, dari contoh ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya komunikasi verbal dan non-verbal itu saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan untuk menciptakan tim kearsipan yang lebih optimal. Jadi kesimpulannya, komunikasi verbal dan nonverbal itu 2 sisi dari satu poin yang sama. Dalam tim pengelola arsip,
Dua-duanya sama-sama penting dan gak bisa dipisahkan. Yang jelas bikin instruksi tepat sasaran, dan nonverbal yang positif bikin suasana kerja jadi profesional dan saling menghargai. Kalau keduanya berjalan beriringan, hasilnya adalah tim yang solid dan arsip yang terkelola dengan baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.